Oke teman-teman Selonjus dimanapun Anda berada, saya kali ini berada di salah satu rumah warga desa Baniamas, ya, di Suntapang, masih di wilayah Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Nah, kemalangan bisa menimpa siapa saja. Kita tidak tahu kapan dia datang dan menimpa kita. Nah, kali ini saya berada di rumah salah satu warga yang mengalami kemalangan di jalan. Pada saat itu katanya, kronologis ceritanya, beliau ini melewati jalan dan menabrak pohon yang tumbang, kemudian sempat ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Sempat dibawa ke rumah sakit daerah Kabupaten Bengkayang, namun tidak mendapatkan perawatan yang intensif dari pihak rumah sakit dan dipulangkan sehingga meregang nyawa di rumah. Nah, pada kali ini saya sudah bersama dengan ibunya Wawan yang terjadi kemalangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari lalu. Bagaimana ceritanya? Kita akan mendengar langsung dari ibu kandungnya Wawan. Bu, boleh sedikit cerita Bu, bagaimana kronologis kejadian yang kemalangan yang menimpa Wawan ini Bu? Waktu dako kay langsung kay ke rumah sakit jam 11 kay ke rumah sakit kay klisi nyusul ayo jadi kay ke rumah sakit langsung milih asuhan kay ko kak ngerawat kak nyait dari dia abak dia nyemgi dia cuman kit main nginap katikat ngimpus muji alasan dako muji kat mabuk karena nyamti jajai lalu ikit ko ja kati puas kit ngayu ronsen hasil ronsen ko ja muji ti aning jajai lalu ayo perawat kako muji ayo dokter dako tibu pakai merawat agi ti aning jajai lah kit mai tolong dok bisa kayak nginap Pak kati bisa kati aning parah jajai buat nyam kan lalu nya muji bisa naminsak uri Bu kalau kurang percaya kai ronsen buat nyam kan kalau langsung ronsen nyam biaya ikut nginap dia cukup mahal Bu, walaupun kayak cukup mahal kayak berusaha bayar begitu kan. Lalu nyamuji dia ning jajai anak udah minsak uri ja buat nyam buat corona buat itu. Baik teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan ibu kandungnya Wawan yang mengalami kemalangan pada beberapa waktu lalu. Berikut sudah berada di sebelah kiri saya, yaitu Om Cakarias SH, biasa saya sebutnya Om ya. Dia akan menanggapi kejadian kemalangan yang sudah menimpa seorang Wawan hingga meregang nyawa akibat daripada tidak mendapatkan perawatan yang maksimal daripada pihak rumah sakit, bahkan disuruh pulang. Om, kita lihat persoalan ini. Beliau ini saat mengalami kemalangan pada hari Kamis sempat dibawa ke rumah sakit. Tentu mempunyai waktu yang panjang gitu kan, mempunyai kesempatan yang panjang untuk merawat beliau ini. Ya setidaknya kita punya usaha gitu kan, tetapi tidak dapat usaha yang maksimal daripada rumah sakit. Bahkan disuruh pulang dengan menunjukkan hasil ronsen yang tidak dianggap tidak ada apa-apanya, yang menyatakan bahwa si almarhum ini baik-baik saja, sehingga dibawa pulang hingga di rumah mengalami keluhan hingga meregang nyawa. Bagaimana tanggapannya? Ya. Dari kronologis yang disampaikan oleh ibunya, orang tua kandungnya, bahwa pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab dalam menangani pasien itu. Seharusnya ada tindakan preventif atau tindakan pertama yang dilakukan oleh rumah sakit, misalnya infus. Apalagi orang tuanya menginginkan si korban ini diinapkan dulu, dicek dulu, terutama akibat dari benturan tadi. Tapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa si korban tidak masalah, hanya lemah. Nah, ini artinya bahwa rumah sakit bertanggung jawab dengan kematian si korban. Nah, kita sebagai pihak keluarga akan menuntut rumah sakit, terutama siapa yang piket pada waktu itu, dokter piketnya, perawat piketnya. Karena kalau kita lihat bahwa
tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun di hati mereka. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus tahu bahwa tanggung jawab rumah sakit itu sangat besar untuk menyelamatkan nyawa seseorang, bukan menyuruh pulang. Selamatkan dulu. Apalagi orang tua kandungnya siap mengeluarkan duit, walaupun mereka dalam keadaan sederhana, dalam keadaan yang kekurangan, tapi mereka siap untuk mencari uang untuk pengobatan anaknya. Apalagi kita lihat tadi ibunya mengatakan bahwa untuk biaya pengobatan aja udah mengeluarkan lebih dari 5.000. Berarti kan ibu itu sudah berusaha, mamanya nih sudah berusaha untuk mencari uang untuk membayar segala pengobatannya. Nah, untuk penginapan pun orang tuanya sanggup untuk mengeluarkan biaya, tapi rumah sakit menolak. Itu artinya dengan menyuruh pulang itu menolak pengobatan. Nah, inilah yang kita lihat, bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya si korban. Oke, kalau kita lihat dari tanggung jawabnya sendiri, apa kira-kira tanggung jawab rumah sakit? Oh, dia udah melanggar undang-undang kesehatan. Ya, artinya rumah sakit harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa orang. Ini yang perlu dicamkan, bahwa pihak rumah sakit tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya, karena ada kewajiban dokter, kewajiban perawat untuk menyelamatkan pasien yang datang ke rumah sakit. Artinya ini murni kelalaian rumah sakit. Bukan kelalaian, kesengajaan ini. Kesengajaan. Beda kelalaian. Kelalaian itu misalnya dia memberikan obat misalnya dia sakit malaria dikasih obat tipes, itu kelalaian. Tapi ini kesengajaan. Memang tidak ada upaya sama sekali untuk menyelamatkan si pasien ini. Sehingga disuruh pulang dan kejadian fatal Ya, gitu ya. meninggal. Akibatnya setelah suruh pulang infeksi, pihak keluarga mengatakan bahwa dia percaya bahwa rumah sakit mengatakan tidak ada apa-apa, sehingga pada saat di rumah hanya pengobatan aja, dan obat dikasih pun hanya sebatas obat ringan lah, obat antibiotik dengan paracetamol. Itu kan bukan pengobatan namanya. Artinya rumah sakit sengaja membiarkan pasiennya sehingga tidak mau menyelamatkan. Bukan kelalaian tapi kesengajaan. Beda. Kalau kelalaian itu ketidakmampuan ya, mungkin kelalaian itu karena kesengajaan dan sebagainya. Ini kesengajaan menyuruh pulang. Padahal orang tua sendiri sudah wanti-wanti kepada dokter supaya anaknya diinapkan. Oh iya. Tapi menurut pihak rumah sakit ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu almarhum tadi, ya kan? Bahwa itu adalah disuruh pulang karena telah melakukan rongsen katanya. Telah melakukan rongsen, berdasarkan hasil rongsen itu pihak rumah sakit memvonis bahwa beliau ini tidak ada apa-apa. Ya, makanya nanti kita akan buat laporan kepolisian atau buatan perdata biar pihak kepolisian menelusuri apa benar rongsen yang dibuat oleh dokter itu tidak ada apa-apanya. Nanti kita buktikan nanti. Oh, iya. Ya, dalam laporan kita. Kita akan buat laporan kepolisian dan kita akan ajukan gugatan perdata. Oke, baik. Teman-teman, kita sudah mendengar semuanya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemalangan bisa menimpa siapa saja. Namun, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Sehingga kita dapat boleh bangkit daripada kemalangan itu sendiri. Tapi berbeda dengan kisahnya si almarhum Wawan ini, ketika mendapat kemalangan di jalan, kemudian sempat dibawa ke rumah sakit dan bertahan hidup selama 5 hari setelah pulang dari rumah sakit hingga meregang nyawa. Ini mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, dan pihak rumah sakit juga harus bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya kepada si korban.